Halo Digi Friends, kita balik lagi di YouTube channelnya Tommy Chen ya. Tommy Chen. Ngobrol bareng sama Ngobrol Tommy bareng sama Tommy Chen. Ini tuh sebenarnya masih baru Tommy Chen. Siapa jadi Tommy Chen itu, Andre? Siapa anjing gitu ya. Ambil begini. Ini kita ngobrol aja santai. Oke. Dia tuh seorang, lebih tepatnya sultan. Masih muda tuh. Sultan dari mana sih, Tur? Dari langit ketujuh. Langit ketujuh, Iya. ngeri. Itu titar surga. Oke, jadi kita bakal mengintroduce dia siapa Oh, di channelnya Tommy Chen. dia. Karena Channel kita orang dia. asing di channelnya dia. Ya, Bener jadi gak kita sih? siapanya Tommy Chen, anjir? Logistik, gue tadi bilang kan? Bagian logistik. ya. Gua PU, anjir, pembantu umum. Oke. Oke, nanti kita bakal ngobrol sama Tommy Chen Saya ngobrol ya. sama dia. Oke, jadi Lu bakalan tahu nanti siapa dia. Bener gak sih? sebelumnya Tur, kita juga harus kenalin diri dulu. Lu siapa, gue siapa. Jangan jadinya anonimus ya. Anonimus nggak boleh. Nggak boleh. Haram itu haram. Oke, jadi nama gue Sandi di sini. Lu Batul? Lu Fatur. Oke, Oke. jadi kita tadi udah bilang di sini sebagai pembantu umum. Kita logistik. Logistik di channelnya Tommy Chen. Tommy Chen, aduh. Oke, kenapa? Dilemparin kacang sama netizen. Mana? Sih Tur, anjrit. Nggak tahu gua. Kayak gajah aja dilemparin kacang. Gak masalah ya? Gak masalah. Oke, Kita emang gajah. anjing. Udah Anjing lah. cewek kayak anjing. Nggak boleh. Lewat. Skip. Skip. Oke. Jadi Tommy Chen itu adalah CEO dari Namanya prodigichange.com. prodigichange.com. Ya, jadi itu wallet Oke. exchange. Wallet exchange. Exchange. Jangan salah sebut. Jangan salah sebut. Nanti kontrak kita nggak diperpanjang. Ya. Nanti Oke. kita dipecat. Dipecat. Jadi gembel lagi. Miskin lagi kita. Bangsat. Perlu pressure nih syuting. Jadi supaya yang nonton di rumah itu kan penasaran nih, Prodigy Change itu apa? Bener. Jadi lu bisa nonton pertama pasti di YouTube ini, di YouTube officialnya Tommy Change, kedua juga di YouTube-nya Digitox. Digi Change ya. Jadi kalau yang mau serius dan pengen belajar apa itu kripto, Oke. itu di Digitox. Cryptocurrency ya. Cryptocurrency. Kalau sekarang Oke. kita ngobrol aja, gimana lu bisa jadi sultan kayak Tommy Chen. Bener Tommy gak Chen, sih? bener. Dan acara podcast ini ngobrol bareng Tommy Chen ini bakal diupload setiap Sabtu dan Minggu. Wih, malam Minggu sama malam Minggu. Nah, Apa sih gua? apa sih lu anjing? Jadul goblok. Enggak apa. Ini Gak boleh marah-marah, disensor say. enggak sih? Disensor aja. Disensor. Kan nanti ada tut gitu ya. Jadi pas gua ngomong goblok gitu. Oke. Anjing. Jadi Ya. jadi sebenarnya 230 menit Itu tuh. goblok. Oke, dan selain di YouTube juga Tur, Digi Change ini ada di Twitter, ada websitenya juga. ada websitenya. Jangan salah dipecat lu, hati-hati. Websitenya di mana Tur? Websitenya di prodigichange.com. Oke, ada official Instagramnya juga di mana Tur? Lalu salah. @prodigital_change. Benar. Dan pastinya untuk yang pengen langsung ngobrol bareng bahkan sama Tommy Chen juga, itu bisa di official account Telegramnya. Telegram. Ya, ada di bawah nanti, ada Di link description di bawah ya. Bawah. Harus budayakan membaca. Iya kan. Karena kalau salah ngomong kita lagi yang kena. Kita lagi Oke. dipecat. Kita lebih ke nggak dapat kerjaan sih. Iya. Say. Bener gak sih? Iya, benar. Gitu. Coba mana suaranya penonton? Mana suaranya? Ini sahabat dahsyat semua. Gue bayar apa? Gue bayar dia. Lu pakai penonton bayaran? Bayaran Ya, gua. oke. Karena netizen udah terlalu barbar. Barbar. Barbar Mulutnya banget. tuh nggak bisa dikontrol ya, Tur? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa dikon? Nggak boleh. Oke. Kata CEO nggak boleh ngomong kayak Kata gitu. CEO nggak boleh. Kita nggak digaji. Salah lagi lu, nggak digaji lagi. Ini dia, Tommy Chen. Kan orang sabar nih saya. Oh gitu, orang sama disayang. Lu insecure nggak sih, Bukan Tur? disayang mantan berarti. Nah, mantannya si Batur siapa sih? Gak tau, gue bingung lah. Banyak. Banyak kayaknya. Ada yang nonton mantannya Batur di sini? Jadi kita udah sama Tommy Chen di sini. Dan pastinya kita bakal ngobrol soal percuanan. Ya. Gue kalau ngomongin cuan tuh langsung hijau. Ya. Langsung hijau. Gue langsung moon. merah anjing. To the moon. To the moon. Harus dong. Di Gicen tuh targetnya tahun ini tuh to the moon. Selalu to the moon. Ya. Iya. Target 100 juta Dolar. US dollar Wah. market cap ya. Ini gue yakin yang nonton juga 100 juta dolar berapa anjing? Gue nggak Iya. pernah ngitung. Gue hitungnya cuma buat beli cilok. Oh iya. Nggak boleh begitu Tur. Lu disomasi tukang cilok. Hati-hati Fatur. Maaf, kata cilok kayak. Tiga cilok. Oke, kita di sini no hard feelings ya Tur ya. Yes. Santai. Kita semuanya itu berbau bercanda ya, gitu kan. Berbau apa?
Gua santai kan sambil ngelepon gini ya. Santai aja, Bos. Kan disponsorin. Sama siapa ya? Tommy C. Tommy Chen dong. Kalau nggak sama gua nanti dipotong gaji. Nah, hati-hati, makanya hati-hati karir lu, apalagi karir gue. Di sana di ujung tanduk, di sini nggak boleh dong. Ini bos gue samping gue. Oke tuh, jadi kita bakal ngomongin soal trading, bener nggak sih? Gak tahu nih. Nggak Kita tahu. tanyain aja langsung ya. Sama suhunya. Sama suhunya. Karena Oke. kan banyak banget anak muda di zaman sekarang yang memang dia itu mencari cuan di digital. Iya. Betul nggak sih? Karena Betul nggak, Bos? Betul banget. karena zaman sekarang tuh udah nggak zaman kerja hanya pakai otot aja. Iya. Capek. Harus kerja cerdas. Capek, Say. Betul. Ya kalau nggak bisa nipu lah ujungnya. Jangan, nggak boleh. Lu gimana sih? Nggak boleh. Masa nipu lu? Potong aja. Nggak bercanda gue. Somasi Aduh, lu. bos, bercanda gue. Oke, jadi kita pengen tahu sebetulnya dari Bang Tommy Chen ini, trading itu apa sih gitu? Ya, sebenarnya kalau di dunia trading itu ya, Yes. sebenarnya sih gue lebih pengen ngebahas tentang trading di cryptocurrency ya, bukan di Bukan keseluruhan. ya bukan Oke, di keseluruhan. cryptocurrency, oke. Ya, jadi kalau misalkan kita trading di cryptocurrency itu yang pertama mungkin resikonya kita kehilangan value, bukan kehilangan aset. Oke. Beda dengan trading kita di kayak tetangga sebelah. binary option, terus Tetangga sebelah? Iya, tetangga sebelah. Yang rumputnya hijau. Yang rumputnya hijau, Iya. tapi sekarang kayaknya Iya, mulai betul. gundul. Aduh, kena somasi nih. Karena ada DigiCen. Iya. Tuh. Jadi gundul. Oke, bismillah, 100 juta Hai, kontrak, ya kan? Oke. Bro, itu kita Gimana? harus siapa yang lo 100 juta? Harus siapa ya? Gua mah yakin banget. Iya, cicilan rumah udah mahal. Jangan kan Harus mobil tetap gue aja ya? masih nyicil, Fatur. Gimana Bang? Gimana? Jadi kalau misalkan trading di cryptocurrency ini kita nggak kehilangan aset. Yang kita Oke. kehilangan adalah value. Kalau misalkan turun. Tapi kalau misalkan naik, kita value-nya value-nya juga ikut naik. Tapi tokennya itu tetap sama. Kalau harga diri naik juga enggak? Harga diri naik juga, tapi bisa diturunin. Bisa diturunin. Iya. Kan lu murahan. Sorry. Anjing. Tuh, sampai keucap coba mulut gue. Saking kesel ya. Saking nggak masalah. Iya. Nggak apa-apa. Di sini gue pre-sale. Acara ini gue pre-sale, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kan itu dari bawah dulu. Iya. Gitu. Tuh. Nah, terus value itu diukur dari nilai seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan kan gini, kalau trading di cryptocurrency itu sebenarnya ada beberapa macam. Oke. Trading yang pertama ada di exchange. Oke. Kedua ada di decentralized exchange. Nah, kalau di decentralized exchange itu biasanya lebih ke token-token yang baru lahir. Ya, kayak misalkan token A atau token B yang baru lahir itu kan tersedianya hanya di DEX ya, decentralized exchange. Tapi belum di exchange. Gitu. Karena kan memang kalau misalkan kita mau listing di exchange itu mahal. Nah, makanya para trader itu yang pengen kayak misalkan uangnya jadi kali 10, kali 20, kali 30, nah itu mainnya di decentralized exchange. Kayak gitu, Oke. bukan di exchange. Jadi decentralized exchange itu lebih ke filterisasi koin. Sebenarnya bukan filterisasi, tapi koin-koin yang baru lahir itu pasti dia lahir pertama itu di decentralized exchange. Karena tidak ada pembayaran di situ. Oke. Kita cukup menaruh liquidity bersama dengan tokennya. Nah, ini tuh kan ada bahasa-bahasa yang memang tidak mengerti. Iya. Iya. Pernah nggak sih oleh netizen? Liquidity itu apa? Coba jelasin. Jadi liquidity itu kayak misalkan jaminan dana. Gue kan taunya BPKB ya, kalau jaminan. Si Fatur. Kalau nggak surat Satu sendiri. Satu sendiri tahunya PPKB disekolahin. Sampai 9 tahun. Wajib belajar. Enggak, sekarang ada kartu baru ya. Ada kartu baru. Apa? Vaksin. Wih, hati-hati. Hati-hati. Ini lagi naik lagi. Kita social distancing loh. Social distancing. Gak apa-apa kita. sebelum melakukan syuting ini kita tuh menaati protokol kesehatan. Iya, Bener betul. nggak sih? Banget. Kita Oke. udah vaksin dan kita pun sudah mematuhi protokol kesehatan. Itu awalnya di otak gue ini cuma ada DigiCen. Itu yang sedang kita fokus dan concern ya, Iya. Sa. Bener nggak Tapi sih? nggak ada gaji tambahan kan? Ya THR Iya. ada lah, Bos. Oh, gitu. THR mau lebaran bentar lagi Lebaran kita, bentar Bang lagi. Tommy. Bener nggak sih? Bener dong. Nah, oke tadi sampai mana? Liquidity. Liquidity. Oke. Jadi itu kayak jaminan ya. Jaminan kayak jaminan keuangan gitu, liquidity. Jadi nanti kan ketika kita bikin token itu kan belum ada harganya ya, karena belum ada liquidity yang ditaruh. Jadi itu ada dua tempat. Satu naruh liquidity, yang satu naruh token.
Oke. Nah, ketika misalkan liquidity-nya itu sebesar 100 juta rupiah misalkan. Wow. Dengan token 100 juta juga. Oke. Kalau di dalam rupiah kan itu balance kan. Berarti Yes. satu tokennya itu senilai harga 1 juta. Nah, ketika orang membeli, itu dia menaruh liquidity dan mengambil token. Oh jadi nuker gitu kan? Betul. Nuker. Tapi ketika orang jual token, tokennya balik ke kolam token dan liquidity-nya diambil. Jaminan Kayak gitu. itu ya. Betul, jaminan itu. Dan memang kalau misalkan di cryptocurrency, kalau misalkan emang di decentralized exchange, itu emang kenaikannya emang sangat signifikan sih. Begitu juga penurunannya, sangat signifikan. Jadi kalau misalkan memang tokennya baru lahir dan memang memiliki sebuah kayak progres ataupun kayak masa depan yang bagus lah untuk token itu memang terkadang di pas launching aja udah kali 10 kali 20. Lo bayangin aja kita kan bermain dengan lebih lumrah itu dengan Binance, BNB. Ketika satu BNB itu sekarang itu kan di harga 6 juta kan, satu BNB. Satu BNB 6 juta. 6 juta. San. Betul. Ketika memang token itu kita beli dan kali 10 berarti 6 juta kali 10. Mampus. Itu 60 juta. Mampus lo. Gaji lu habis. Ya? Betul. Dan Berapa tahun gue dapat gaji? ya kalau di cryptocurrency itu karena memang nggak ada yang nggak mungkin ya. Karena dulu pun gue pernah mengikuti salah satu project ya. Gue investasi 1 BNB dengan 1 minggu itu gue dapat 4 miliar. Satu minggu 4 miliar. Dengan modal 6 juta rupiah. Nih ya gue Kalau dalam Apa nggak serangan jantung lo kayak gitu? tadi juga gue jadi Kalau Bang Tommy mah oke. Iya. Lu anjing. aja gue beli apa nih? Beli apa nih kata lu gitu. Makanya pas di DigiChain, gua kan bersama tim ya launching DigiChain itu sekitar 1 Januari ya, 1 Januari. Tapi sebelum itu kita melakukan Januari pre-sale tahun berapa nih? 2022. 2022. 2022. Berarti pas 2022. Iya, Oh, 2022. Iya. itu launching. Launching. Dan pre-sale itu di tahun 2021 akhir. Kalau nggak salah 25 Desember itu udah pre-sale. rilis. Prapenjualan sebelum penjualan di market. Oke. Dan kita juga melakukan pre-part sale. Nah, memang di pre-part sale ini salah satunya adalah ketika orang menaruh investasi lah, karena kan ini adalah aset digital kan, berhubungan dengan investasi. Dan ketika waktu itu ada orang yang investasi sekitar 6 BNB. 6 BNB itu di harga 5 juta itu berarti sekitar 30 juta. 30-an. Ya. Dan ketika DigiChain launching, seminggu setelah launching perjalanan seminggu itu 30 juta itu hampir jadi 5 miliar. Anjrit. Tuh. Dengan waktu 1 minggu. 1 minggu aja. 1 minggu. Gue aja. Udah. Betul. Kurang-kurangin lu. Dan Lu kagak tahu juga kurang-kurangin apaan. Bener gak sih? Lu nyesel nggak sih? Nyesel apa? Baru tahu aja. Iya. Iya. Gue nyesel banget. Gue salah satu orang yang Iya. telat Iya. mengetahui gitu, San. Bener gak sih? Iya. Karena Gue juga. bener gak sih kayak pemahaman kita itu bahwa investasi itu dalam bentuk real, gitu kan? Betul tidak? Iya. Dalam bentuk real itu kayak misalkan kita investasi di brand, Yes. produk. Itu kan perputarannya memang kita harus menunggu DP, Betul. tidak 1 tahun. Tapi dengan DigiChain kita tuh nyimpan token ya tadi bilang token gitu kan. Kita sabar menunggu gitu kenaikan marketnya seperti apa, kita sudah bisa mungkin balik modal. Dan di DigiChain ini tidak ada yang namanya loss, betul, hanya kalau misalkan memang harganya lagi turun berarti kan value turun. Kita tinggal keep aja. Kalau emang progresnya bagus itu bisa bisa naik lagi harganya. Jadi karena gue jujur gue baru Nggak ada main loss DigiChain. ya? Gue baru main DigiChain karena gue juga telat tahu pertandingan ini gitu. Mungkin gue salah satunya yang telat Iya, gue juga gitu. telat. Nah sekarang tadi udah ngomongin value, Iya, bener nggak sih? Value itu ada naik turun dan lain sebagainya. Betul. Dan nanti Di Play Store ya. ada di Play Store. Jangan lupa untuk pastinya harus download. Nah Betul. Kalau mau ngerubah hidup download. Jangan kayak gue, pusing. Pusing. Ya. Nah, cicilan banyak ya say. Nah, itu dia. Makanya. 5M seminggu loh, 4M ya tadi. 5M, hampir 5M. 5M seminggu loh, bayangin. Itu holder yang memang nge-keep dananya. Keep dananya. Gila, keren. banget sih. Gue tuh melihat ada secercah masa depan di DigiChain. Secerca tur. Banyak sih sebenarnya. Oke. Karena
maksud gue tuh dari DigiChain kita bisa ekspansi bisnis ke yang lain gitu dalam dalam bentuk yang nyata gitu. Karena ini Nyata. kan bentuknya digital. Ya. Betul. Barangkali Bang Tommy mau invest? Nah. Pasti ke situ kan tujuan lu? Gua tahu tujuan lu. Kan tadi iklan. Iya. Gue juga iklan, Say. Iya, nggak apa-apa. Kita adlibsnya gratis di sini. Tujuannya apa tujuannya? Nanti gue bakalan adain juga Oh, podcast. itu podcast. Gitu. Iya. Oke. Iya. Tapi bukan pilok ya. Kalau pilok bahaya. Badan lu, gua pilokin. Oke, tadi kan ngomongin aplikasi nih San. Iya. Oke. Kita belum tahu fiturnya apa aja loh. Bener gak sih? Bener. Ya. Fitur apa Jadi DigiChain ini kan harus yang namanya cryptocurrency itu kan harus membenahi fundamental Oke. supaya nanti si token ini punya masa depan kan. Yes. Nah, fundamental dari cryptocurrency ini adalah bisnis real. Dan kita udah membuat sebuah aplikasi ataupun platform. Yang pertama itu wallet multi-chain. Oke. Dan itu bisa digunakan di berbagai blockchain. Yang kedua itu adalah Launchpad. Dan Launchpad ini adalah platform pra penjualan bagi developer gitu. Tapi uniknya dari Launchpad DigiChain ini adalah ketika nanti ada seorang developer yang ingin melakukan pra penjualan, kita melakukan sebuah riset terlebih dahulu. Jadi kita nggak langsung approval si presale-nya ini. Kan terkadang kan kalau sekarang kan yang gue lihat bahwa platform presale ini ketika gue menjadi developer, gue create pra penjualan itu langsung ke approve. Oh. Ya, jadi nggak ada filterisasi. Tapi di DigiChain Launchpad ini gue filterisasi. Jadi kita lihat dulu progres dari proyeknya seperti apa, masa depan proyeknya seperti apa. Kalau memang memenuhi kriteria dari kita, jadi kalau misalkan memenuhi kriteria kita, itu bisa melakukan pra penjualan di Launchpad kita. Oke. Jadi kita Launchpad kita ini ingin menghadirkan atau melahirkan token-token yang memang memiliki masa depan gitu. Karena kan kalau semisalkan progresnya hanya seminggu 2 minggu, itu gua kasihan sama holder. Holder itu kan memiliki sebuah kayak misalkan sebuah harapan gitu kan. Yeah. Gua naruh duit di salah satu project dengan berharap ada yang ingin dapat rumah, ada yang pengen kebeli mobil apa segala macam. Dan Harapan ternyata lah ya. betul harapan. Nah, ketika misalkan projectnya berhenti di tengah jalan, misalkan seminggu 2 minggu udah berhenti, itu kan menjadi sebuah gua berharap bahwa token ini bakalan progresnya bagus, kenapa jadi berhenti gitu kan? Yes. Nah, gua nggak pengen Launchpad DigiChain ini melahirkan project seperti itu. Oke. Berarti kelebihannya di Betul. DigiChain itu sangat hati-hati. Betul. Pastinya. Dan berkomitmen terhadap holder. Betul. Nah, gitu. Nah, netizen tuh kan pada nggak tahu nih, DigiFriends tentunya yang baru ngelihat channel ini. Kita manggilnya DigiFriends ya, Tur. DigiFriends. Betul, Itu DigiFriends. untuk teman dekat kita. Iya. Sobat. Dekat banget. Deket banget. Jadi ini kita nih, ini teman-teman DigiChain. Jauh dong. Oh enggak, kan begini. Ada aja. Ada aja jokesnya. Pinter ngeles aja. Sales namanya juga. Iya. Anjrit, jangan bawa-bawa itu tuh. Oke. Sensitif ya. Sensitif. Nah, Oke. tadi ada yang namanya holder kan? Tadi Yes. bilang holder. Di kripto ini Iya. yang mungkin netizen tuh belum terlalu Betul. paham. Satu tadi holder. 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 Gitu. Jadi holder tuh apa sih, Bang?